Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bahas soal-soal tentang distribusi binomial. Nah, di mana materi pembelajaran atau pembahasan tentang materi distribusi binomial telah kakak sampaikan ya di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal latihan. Oke, nah di sini di soal pertama kita lihat adik-adik di soal pertama ini ada seorang pemain bola yang melakukan 4 kali tendangan penalti ke gawang, gitu ya. Nah, jadi di sini ada pengulangan, gitu ya, pengulangan percobaan menendang penalti sebanyak 4 kali. Nah, berarti yang 4 ini, nah nanti kalau adik-adik lihat di video pembelajaran yang sudah kakak buat ya, ini 4 ini adalah N-nya gitu ya, jadi banyaknya pengulangan pada percobaan, jadi nilai N-nya adalah 4 gitu ya. Kemudian di sini disebutkan persentase pemain tersebut sukses memasukkan bola ke gawang adalah 50%. Nah, berarti peluangnya bisa kita nilai si pemain tersebut memasukkan bola gitu ya, sukses memasukkan bola adalah 50% atau 0,5 atau 1/2. Jadi untuk peluang sukses berarti P kecil gitu ya, itu adalah 1/2. Kita tulis dalam pecahan saja. Berarti kalau peluang suksesnya 1/2, maka peluang gagal, nah Q ya, nah, kita tuliskan dalam bentuk Q saja, itu adalah 1 kurang sukses, berarti 1 kurangi peluang sukses, 1 kurang P berarti ya. Kalau 1 dikurang 1/2 atau 1 kurang setengah, langsung saja kita dapatkan nilainya setengah, gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang diminta adalah tentukan peluang pemain bola tersebut sukses memasukkan bola ke gawang paling banyak 3 kali. Nah, hati-hati. Ini harus bisa sukses memasukkan bola paling banyak 3 kali. Dari 4 kali percobaan ya. Jadi paling banyak 3. Nah, artinya kalau paling banyak 3, bisa saja 0 kali masuk ke gawang, artinya tidak ada yang masuk sama sekali dari 4 percobaan. Bisa juga masuk 1 kali, 2 kali, sampai paling banyak 3 kali, gitu ya. Jadi nanti yang diminta di soal ini adalah peluang sukses memasukkan bola, berarti X-nya ya, menyatakan banyak sukses memasukkan bola, paling banyak 3 kali, berarti harus lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, tadi kakak sudah sampaikan juga, kalau X-nya lebih kecil sama dengan 3, gitu ya, berarti itu artinya peluang X-nya dimulai dari 0, artinya tidak ada bola yang masuk ke gawang sama sekali, berarti keempat tendangannya ini gagal, gitu ya. Terus kita tambahkan dengan peluang bisa memasukkan bolanya sekali, kan X-nya 1 itu masih lebih kecil dari 3 ya. Lalu bisa juga masuknya sebanyak 2 kali, gitu ya. Nah, peluang X sama dengan 2, dan ya ini yang paling besar, peluang X sama dengan 3, kan paling banyak bisa masuk sampai 3 kali, gitu ya. Nah, nanti kita akan hitung peluang X sama dengan 0 sampai peluang X sama dengan 3 dengan rumus peluang distribusi binomial. Nah, adik-adik ingat lagi, rumus peluang distribusi binomial, peluang X sama dengan nilainya, gitu ya, itu adalah kombinasi X dari N atau banyaknya pengulangan kalikan peluang sukses pangkat X kalikan peluang gagal atau Q ya, pangkat N kurang X. Nah, ini sudah kakak sampaikan pada video sebelumnya. Oke, nah nanti kita akan gunakan persamaan ini untuk menghitung masing-masing peluang X sama dengan 0 sampai peluang X sama dengan 3 ya. Nah, kita coba coret-coret di sini deh. Oh ya, mungkin mengingatkan juga ya, untuk rumus kombinasi X dari N, nah di bagian sini aja deh kita tulis. Kombinasi X dari N itu adalah N faktorial dibagi N kurangi X, difaktorialkan, gitu ya, kalikan dikalikan X faktorial. Oke, nah seperti itu. Oke, baik, kita hitung adik-adik satu per satu saja. Yang pertama peluang X sama dengan 0, kita hitung di sebelah mana ya? Sini deh. Nah, peluang X sama dengan 0. Nah, ini berarti kita lihat, nah ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya nih. Yaitu kombinasi X-nya 0 dari N. Nah, tadi N-nya berapa? 4. Berarti 0, kombinasi 0 dari 4. Kalikan peluang suksesnya, P-nya, berarti setengah ya. Nah, setengah
pangkatkan X, di mana X-nya tadi adalah 0, gitu ya. Kalikan peluang gagalnya, ya setengah juga Q-nya ya. Nah, peluang gagal setengah pangkat N min X. Kalau mau ditulis boleh 4 kurangi 0. Nah, dilengkapi gitu ya, kalau mau ditulis agak lengkap seperti ini. Oke, ini kalau adik-adik hitung, di sini kakak langsung aja ya perhitungannya langsung. Kombinasi 0 dari 4, ini nanti adik-adik hitung ya dengan rumus kombinasi seperti ini. Kalau hitungannya tepat, ini kombinasi 0 dari 4 itu kalau nggak salah nilainya 1. Setengah atau 1/2 pangkatin 0. Bilangan apapun kalau pangkat 0 ya, selain 0 ya. Itu kalau dipangkatkan 0 dia nilainya 1 gitu ya. Lalu, nah ini 1/2 pangkat 4 kurang 0 kan 4, berarti 1 pangkat 4, 1/2 pangkat 4 dia 16. Nah gitu, jadi untuk peluang X sama dengan 0 adalah 1/16. Jadi yang ini ya nilainya adalah 1/16 gitu. Oke, nah kita hitung saja dulu yang berikutnya. Peluang X sama dengan 1 gitu ya, berarti kombinasi X-nya 1, N-nya 4 ya, kombinasi 1 dari 4, kalikan peluang sukses P ya, setengah pangkatkan X-nya, tadi X-nya 1, berarti ini pangkat 1, kali Q-nya peluang gagal setengah, kebetulan sama setengah, pangkat N min X, berarti 4 kurangi X-nya 1 ya. Nah, kita lihat. Oke. Kombinasi 1 dari 4 adik-adik ini kalau adik-adik hitung, ini nilainya kalau nggak salah 4 ya. Nah, terus setengah dipangkatkan 1, hasilnya setengah. Kali setengah pangkatin, nah ini 4 kurang 1 kan 3 ya. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, dia 8 ya. Nah, ini dia. Ini kalau disederhanakan, dia berapa? Langsung aja deh, 4 kali 1 kali 1, 4. Per bawahnya 2 kali 8, 16. Gitu ya. Oke, kita hitung yang berikutnya. Mungkin di sebelah sini aja ya. Oke, peluang X berapa sekarang? 2 ya. Nah, peluang X sama dengan 2. Nah, peluang X sama dengan 2, langsung saja kombinasi, langsung ya adik-adik, 2 dari 4. Ininya setengah, peluang suksesnya pangkat 2 gitu ya. Kali di sini kebetulan Q-nya atau peluang gagalnya setengah. N kurang X ya, berarti 4 kurang 2. Nah, ini kalau adik-adik hitung, 4, kombinasi 2 dari 4 itu kalau nggak salah hitung 6 ya. Oke, ini setengah dikuadratkan 1/4, ini juga setengah dikuadratkan 1/4. Jadi kita dapatkan hasilnya 6/16. Lalu peluang X sama dengan 3 ya. Kita langsung saja biar bisa cepat. Kombinasi 3 dari 4 kalikan ini peluang suksesnya P setengah ya. Pangkat X-nya 3, pangkat 3 berarti yang ini gagal Q berarti ya. Setengah pangkat N min X, berarti 4 kurang 3. Nah, gitu. Ini kalau dihitung 4, ini setengah pangkat 3, 1/8 ya. Setengah di sini pangkat 1, tetap setengah. Oke, jadi ini hasilnya adalah 4/16. Oke, semua hasil masing-masing nilai variabel X-nya sudah ada. Nah, kita tinggal pindahkan aja ke sini ya. Jadi peluang X sama dengan 0 ini 1/16, langsung saja ya, 1/16 ditambah peluang X sama dengan 1 berapa nih? 4/16 ditambah X sama dengan 2 peluangnya 6/16 ditambah peluang X sama dengan 3 4/16 gitu ya. Oke, ini kalau dihitung berapa nih? 11 tambah 4 15 ya. 15/16. Nah, inilah jawabannya ya adik-adik. Oke, jadi jawabannya adalah 15/16. Oke, baik adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kita langsung teruskan saja ke soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 2 ya. Oke, nah di soal nomor 2 ini ada percobaan melempar 2 dadu ya. Oke, ada 2 buah dadu nih. Oke, ada 2 buah dadu dilempar sebanyak 4 kali. Nah, ini dia, banyaknya pengulangan di percobaan pelemparan dadu ini sebanyak 4. Ini berarti N-nya. Nah, berarti kita dapatkan nilai N-nya adalah 4. Lalu kita lihat, tentukan besar peluang muncul 3 kali. Oke, tepat ya, tepat 3 kali. Berarti yang diminta adalah, coba kita tuliskan dulu. Hitung peluang X-nya sama dengan 3, jadi pas 3 ya. Untuk kejadian sukses, nah ini dia. Kita anggap ini kejadian sukses ya. Oke, ini harus hati-hati nih. Ini aja deh. Dari muncul
mata dadu, maksudnya keduanya ya. Keduanya itu kalau dijumlahkan 7 katanya. Mata dadu berjumlah 7. Oke. Ini kan ada 2 dadu ya adik-adik. Ada 2 dadu gitu ya. Dia dilempar 4 kali berarti N-nya 4. Peluang muncul 3 kali berarti X-nya sama dengan 3 gitu ya. Oke. Mata dadu yang berjumlah 7. Nah, kita coba lihat dulu deh apa saja ya. Mungkin kalau adik-adik yang sudah tahu ini peluangnya berapa boleh langsung dihitung ya dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat mata dadu yang jumlahnya 7 bisa saja dia munculnya seperti ini. Muncul 1 sama 6. Itu kan kalau ditambahin 7 ya. Bisa juga munculnya 6 dulu baru 1 gitu ya. Si dadu pertama, dadu kedua kan jumlahnya 7. Nah, udah mulai ingat ya. Nah, sekarang berikutnya apa? 2 sama 5 atau dadu pertama 5, dadu keduanya muncul 2. Terus apa lagi nih? Muncul 3 sama 4 ya. Nah, 3 sama 4 atau bisa juga 4 dan 3 gitu ya. Oke, jadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7 dari kedua dadu yang dilempar ya. Itu sebanyak, kita lihat dulu banyaknya tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, berarti 6 per, nah masih ingat ya, kalau dua buah dadu dilempar gitu ya, itu seluruh kemungkinannya ada 36 gitu ya, jadi ini per 36 atau seper-6 boleh gitu ya, kalau adik-adik mau sederhanakan. Nah ini seper-6. Kalau begitu, ini nilai peluang sukses maksudnya yang muncul kedua mata dadunya itu kalau dijumlahkan itu jadi 7, berarti kalau peluang gagal yang selain 7 ya, berarti 1 kurang P. Nah, gitu, 1 kurangi yang sukses. Berarti kalau 1 kurang 1/6, dia hasilnya 5/6. Oke, sepertinya sudah lengkap ya. Kita punya apa nih? Kita punya N-nya, kita punya P-nya, gitu ya, nilai P-nya. Lalu kita punya juga nilai Q-nya, terus X-nya. Oh ya, ini dia. Di sini ya, X sama dengan 3. Nah, di sini X sama dengan 3 gitu ya. Muncul 3 kali, tepat 3 kali. Oke. Ya sudah, berarti kalau begitu kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, sebelah sini aja ya. Peluang X sama dengan 3. Nah, langsung saja tadi rumus peluang distribusi binomialnya ya, yaitu kombinasi X, kalau adik-adik mau tulis dulu rumusnya boleh untuk mengingatkan, kombinasi X dari N kalikan peluang sukses pangkat X kali peluang gagal pangkat N min X ya. Oke, ini X-nya tadi 3 ya, berarti kombinasi 3, N-nya 4 ya. 3 dari 4, peluang sukses P-nya 1/6, oke, hati-hati. Pangkatkan X, oke, tadi X-nya 3, berarti 1/6 pangkat 3. Kali Q-nya, berapa nih Q-nya? Oh ini, 5/6 ya, nilai Q-nya, nilai peluang gagalnya. Selain muncul yang jumlahnya 7 ya. Dia tadi berapa? 5/6 ya. 5/6 dipangkatkan N-nya 4 kurangi X-nya 3. Oke, ini kita hitung kombinasi 3 dari 4 itu kalau nggak salah 4. 1/6 pangkat 3. 1 pangkat 3. 1, 6 pangkat 3. Adik-adik ini kalau nggak salah 216 ya. Nah, di sini 5. Nah, di sini 4 kurang 3, 1. 5 pangkat 1, 5. Per 6 pangkat 1, 6. Nah, ini tinggal kali-kalikan saja. Kita dapat 4 kali 1 kali 5, 20. Yang bawah, coba berapa nih? Kalau adik-adik mau kotret, silahkan ya, bisa lebih cepat. Nih, 6, 9, mungkin kalau nggak salah hitung, ini 1296 ya. Jadi, peluang muncul 3 kali dari 4 kali lemparan 2 dadu, di mana hasilnya itu ingin muncul sukses yang jumlahnya 7 ya, itu adalah 20/96. Nah, adik-adik kira-kira seperti ini cara pengerjaannya dan jawabannya ini ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kita lihat saja ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Nah, di sini kita siap. Oke. Kita perhatikan di soal nomor 3 ini ada mesin yang bisa membuat bola lampu itu bisa memproduksi bola berwarna biru katanya ya. Nah, ini bisa menghasilkan bola biru sebanyak 3 kali lipat dari banyaknya bola hitam gitu ya. 3 kali lipat dari banyaknya bola hitam. Artinya kalau misalnya dibuat 4 bola gitu ya, seandainya nih. Nah, kita berandai-andai aja dulu ya. Andai ada 4 bola
yang diproduksi, ya ini artinya akan selalu ada 3 kali lipat bola biru gitu ya. Jadi ada 3 biru dan 1 yang warna hitam, katanya gitu. Ya kalau nanti 8 bola, berarti ini 6, di sini 2 gitu ya. Nah, artinya dari sini kita bisa mendapatkan peluang, misalnya saja deh, yang sukses mendapatkan biru ya, misalkan peluang sukses mendapatkan biru berarti 3/4 kan gitu ya. Nah, peluang dapat biru 3/4. Terus peluang dapat hitam ya 1/4 ya. Nah, perbandingannya 1/4. Nah, gitu. Kira-kira seperti ini adik-adik gambaran umumnya ya. Nah, lalu katanya mesin tersebut kita lihat. Mesin tersebut mampu memproduksi 4 bola. Oke, mampu. Oke, oh iya lupa. Di sini kita kasih keterangan dulu ya. Bola berwarna biru 3 kali lipat dari banyaknya bola berwarna hitam. Nah, ini ya hasilnya yang sudah didapat dari keterangan di kalimat pertama. Lalu di sini mesin tersebut mampu memproduksi 4 bola. Nah, berarti si mesin tersebut mengulangi produksi sebanyak 4 kali. Berarti itu N-nya. Nah, gitu ya. Ini N-nya 4. Kemudian yang diminta besar peluang terdapat banyak bola berwarna hitam sama dengan banyak bola berwarna biru. Oke, artinya kita diminta menghitung peluang muncul 2 biru dengan 2 hitam, kan gitu ya. Nah, dalam 4 kali produksi bola gitu ya. Nah, ini yang diminta. Oke, nah, kira-kira seperti itu mungkin pertanyaannya ya. Oke, di sini adik-adik bebas saja mau menentukan kejadian suksesnya mana, apakah mau muncul bola biru atau bola hitam gitu ya. Di sini mungkin kakak ambil yang biru saja deh. Nah, jadi peluang sukses, jadi kejadian sukses ya. Kita kasih catatan aja. Kejadian sukses adalah munculnya bola biru gitu ya. Nah, muncul banyaknya bola biru. Berarti variabel acaknya menunjukkan sekian kali X gitu ya, banyaknya bola biru, muncul X bola biru gitu ya. Oke. Oke, nah ini variabel acaknya. Oke, karena bola biru yang diminta muncul 2, nah jelas berarti nilai X-nya adalah 2 gitu ya. Nah, di sini bola biru kan 2. Jadi kalau adik-adik mau ngambil kejadian suksesnya muncul bola hitam, itu boleh juga, nggak masalah ya. Oke, langsung saja deh kita ke mencari nilai peluangnya. Peluang, nah berarti yang ini kan. Langsung saja muncul kalau bola birunya 2, ya udah peluang X sama dengan 2 kan. Nah, gitu. Sama dengan kombinasi X langsung aja dari N-nya 4 gitu ya. Kombinasi 2 dari 4 kalikan, berarti ini peluang suksesnya yang biru ya. Nah, ini 3/4 itu berarti yang P kecil gitu ya. Kalau lihat dari rumus di soal-soal sebelumnya, jadi P kecil menunjukkan peluang kejadian sukses, di sini 3/4 ya, dan Q kecil itu peluang gagal ya, yaitu 1/4. Oke, langsung saja kita teruskan. P kecilnya 3/4 dipangkatkan X. Oke, X-nya adalah 2, 3/4 pangkat 2 kali peluang gagalnya Q-nya 1/4 pangkatkan N min X, N-nya 4, X-nya 2, 4 kurang 2. Oke, kita hitung kombinasi 2 dari 4 itu nanti adik-adik hitung berapa nih, 4 faktorial dibagi 2 faktorial ya, 6 ya, betul nggak? Nah, gitu. Ini 3/4 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, yang ini pangkat 2 berarti ya, 4 kurang 2 di 2, 1 pangkat 2, 1, 4 pangkat 2, 16. Oke, ini kalau dihitung dapat berapa nih? Yang atas 6 kali 9 kali 1, 36 ya, per 16 kali 16, kalau nggak salah 256. Oke, seperti itu. Baik, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas pembahasan soal nomor 3. Nah, kita lanjutkan ke soal berikut, yang nomor 4 ya. Oke. Nah, di sini masih berbicara tentang produksi dari suatu mesin ya. Suatu mesin cetak kertas ternyata
ada error mencetak 10 lembar yang rusak gitu ya. Nah, kalau setiap mesinnya mencetak 100 lembar. Jadi ini ada error nih 10/100. Nah, jadi ada peluang rusak ya. 10 yang rusak gitu ya dari 100 yang dicetak gitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa kasih keterangan peluang muncul yang rusak adalah 10% atau 10/100 dulu deh. Nah, gitu. Atau 1/10 kalau mau disederhanakan, gitu ya. Nah, kalau peluang yang rusak 1/10, ya berarti satu lagi peluang yang kertasnya bagus, ya tinggal komplemennya ya. 1 kurangi 1/10, berarti 9/10 atau 90/100 gitu ya. Jadi kalau 10 rusak dari 100 berarti 90-nya dari 100 itu yang bagus ya. Atau disederhanakan aja 9/10. Oke, nah kita sudah dapat dua nilai peluangnya. Terus mesin cetak tersebut memproduksi sebanyak, kita lihat, 5 lembar kertas. Nah, ternyata akan dites gitu ya si mesin cetak tersebut kalau memproduksi 5. Nah, berarti di sini nilai N-nya gitu ya. Banyaknya pengulangan produksi kertas, berarti N-nya bernilai 5 gitu. Nah, berarti persentase mendapatkan kertas yang tidak rusak. Nah, kalau tidak ada kertas yang tidak rusak, nah apa artinya? Oke, adik-adik, ada yang tahu? Kalau tidak ada satupun kertas yang tidak rusak, berarti semuanya bagus. Berarti kelima-limanya bagus. Berarti artinya di sini kita diminta menghitung peluang X sama dengan 5. Nah, jadi kita anggap X-nya adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya kertas yang diproduksi dalam kondisi yang bagus, gitu ya, dalam kondisi yang baik, gitu. Oke, nah sudah. Ini kita semuanya sudah punya lengkap ya. N-nya ada, X-nya udah sama dengan 5, ini yang ditanyakan, peluang X sama dengan 5. Lalu kita lihat peluang yang semuanya dalam kondisi baik atau tidak ada yang rusak. Nah, ini berarti peluang suksesnya, P kecilnya, 9/10, gitu ya, sudah ada. Lalu berarti ini yang Q-nya, nah, peluang yang rusaknya, 1/10. Oke, udah ada semua, tinggal kita hitung ya. Peluang tidak ada yang rusak atau kelima-limanya baik, dalam kondisi baik, yaitu kombinasi X dari N, berarti 5 dari 5, nah ini langsung, kali peluang sukses, P kecil, nah ini ya, 9/10. Wah, ini dipangkatinnya X ya, 5 ya. Oke, kita lihat aja dulu. Di sini peluang rusaknya, yang gagalnya berarti ya, 1/10 pangkat N min X, berarti 5 kurang 5. Nah, gitu. Oke, kalau adik-adik hitung, ini kombinasi 5 dari 5 itu 1. Ini agak gede ya angkanya. Nanti adik-adik hitung deh. Ini 9 pangkat 5 per, kalau 10 pangkat 5 itu 100.000 ya. Nah, yang ini pangkat 0 ya, bilangan apapun kecuali 0, kalau pangkatin 0 hasilnya 1. Jadi ya peluangnya kalau semuanya bagus adalah 9 per 5 per 10 pangkat 5 atau per 100.000. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, adik-adik, seperti ini pembahasan soal-soal tentang distribusi binomial ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti adik-adik silahkan ulangi lagi, kerjakan lagi soal-soal dan perbanyak lagi supaya bisa lebih paham ya. Oke, kalau ada kesalahan, kalau adik-adik mau mengkoreksi, barangkali ada kesalahan, silahkan bisa di kolom komentar, mau kasih masukan silahkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat adik-adik. Sekian dari kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.